Timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial pada November 2024. Mereka akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 4 hari kemudian, giliran Timnas Arab Saudi yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Laga itu juga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan skuad Timnas Indonesia akan segera berkumpul di Jakarta. Jay Itses dan kawan-kawan sudah akan berkumpul pada 10 November mendatang atau bertepatan dengan Hari Pahlawan. Yunus Nusi menyebutkan PSSI berupaya untuk mempercepat proses berkumpulnya skuad Timnas Indonesia. Para pemain tentu membutuhkan waktu bersama untuk bisa lebih menyatu. Selain pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sudah berada di Jakarta. Sintayong menantikan skuad asuhannya untuk menyusulnya. Kami juga mempercepat para pemain yang dari Eropa dan Asia. Mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung. Sintayong sudah menunggu mereka, ucap Yunus Nusi. Waktu berkumpul Timnas Indonesia bertepatan dengan Hari Pahlawan. Saat ini, Timnas Indonesia ada di peringkat kelima grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Jay Itses dan kawan-kawan meraih hasil imbang kala menghadapi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara kekalahan didapatkan saat away ke markas Timnas Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberkan persiapan untuk menggelar laga Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya lakukan 2 terobosan yang dilakukan PSSI untuk 2 pertandingan itu. Pertama, penambahan CCTV yang kini berjumlah 103 unit dan menerapkan Pindai Garuda ID sebagai identitas pemegang tiket nonton agar hanya yang sudah mendaftar yang sudah terdata yang bisa masuk stadion, ucap Erick Thohir. Kelvin Verdong sudah tidak sabar merapat ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan berkumpul mulai 10 November. Mereka bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga tersebut, Indonesia memasang target untuk minimal mengkoleksi 4 poin demi bisa terus bersaing ketat di papan klasemen. Tentunya butuh kerja keras ekstra karena Jepang bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kelvin Verdong menjelaskan, dia akan berusaha semaksimal mungkin membantu NIC Nijmegen dalam pertandingan melawan RKC Waalwijk pada hari Minggu nanti. Dia berharap mereka bisa kembali meraih hasil positif setelah sebelumnya menang telak dengan skor 6-0 atas FC Groningen. Selanjutnya, dia akan terbang segera ke Jakarta untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Kemudian kami akan memainkan 2 pertandingan bagus di sana, Indonesia, ucap Kelvin Verdong. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa pertandingan bulan November ini akan menjadi tantangan berat untuk skuad Garuda. Apalagi mereka akan menantang Jepang yang saat ini masih belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen grup C. Namun, laga tersebut akan menarik karena mereka akan membuktikan dirinya sendiri demi mendapatkan poin lebih. Melawan Jepang dan Arab Saudi, saya pikir itu adalah pertandingan terbaik di grup ini. Sementara itu, Verdong berharap Nijmegen tetap pada performa yang baik. Menurutnya, mereka dalam momentum yang bagus dan sudah waktunya untuk memperbaiki posisi di klasemen. Tim yang bermarkas di Govet Stadion tersebut sementara berada di posisi ke-10 Liga Belanda. Setelah jeda di FIFA Matchday, dia berharap mereka kembali mengumpulkan 3 poin. Mungkin sekarang saatnya untuk melanjutkan jalur yang kami lakukan pada pertandingan terakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan tegas buat para pendukung Timnas Indonesia soal para pemain yang membela skuad Garuda. Erick Thohir menginginkan agar pemain Timnas Indonesia tidak lagi dibeda-bedakan antara naturalisasi dengan pemain lokal. Karena menurutnya, semua pemain di Timnas Indonesia mengabdi untuk bangsa dan negara. Kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah membeda-bedakan pemain naturalisasi dan pemain lokal, ucap Erick Thohir.
Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Ia mengemukakan hal itu menanggapi perdebatan yang muncul di publik terkait dengan naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, pemain yang dilakukan terhadap Kevin Dix untuk membela timnas senior, serta Noah Jonana Christina dan Estella Requeltel-Lopet untuk timnas putri. Erik mengatakan naturalisasi pemain tidak perlu lagi diperdebatkan karena semua pemain merupakan anak-anak bangsa yang mengabdi untuk mengharumkan nama Indonesia. Ia mengatakan semua pemain naturalisasi maupun lokal bermain untuk satu kesatuan baik pada kategori timnas U17, U20, U23 dan timnas senior. Kolaborasi itu, kata dia, juga telah membuahkan hasil yang bagus karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia pada semua kategori lolos untuk berkompetisi pada Piala Asia. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa ekspektasi menunjukkan bahwa masyarakat terhadap PSSI juga semakin berat, sehingga program-program penguatan timnas, salah satunya naturalisasi, bisa dilakukan secara konsisten. Membangun prestasi itu tidak bisa karena sebuah situasional. Karena sebuah hoki keberuntungan tidak bisa. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots, harus terus, khusus buat tim nasional yang muda dari terus kami untuk dibina. Deretan ritual Sintayong yang pernah viral. Yang pertama, turun ke lapangan dan doa di gawang. Setiap sebelum bertanding, ritual tak biasa Sintayong yang pertama adalah memantau kondisi lapangan sebelum kick off. Biasanya Sintayong turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi arena. Pelatih yang kerap disapa Sintayong ini kerap berjalan di area lapangan dari ujung ke ujung lapangan. Dua, beri pujian ke lawan. Ritual tak biasa kedua Sintayong ini adalah saat konferensi pers. Biasanya Sintayong akan menjelaskan persiapan anak asuhnya. Hal yang menarik adalah dia akan memuji tim lawan yang akan dihadapi. Dia bahkan tidak pernah menganggap enteng lawan yang dihadapi. Tanpa sadar, Sintayong melambangkan pelatih yang sangat profesional. Hal tersebut yang membuat lawan respect kepadanya. 4. Pelajari lawan. Hal unik keempat Sintayong ini bukan hanya sekali Sintayong menyaksikan calon musuhnya secara langsung di stadion. Dia tergolong pelatih yang rajin menonton pertandingan lawan secara live, bukan hanya sekedar lewat tayangan video. Itulah yang membedakan 3 ritual tak biasa Sintayong untuk menaklukkan musuh-musuhnya demi sekuat Garuda untuk timnas Indonesia.